Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sampai saat ini masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ketika kita berharap dan tetap percaya kepada Tuhan, Dia akan tetap menolong kita dimanapun kita berada. Dan saat ini saudaraku yang terkasih, kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-24. Di dalamnya berkata demikian, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika ditanyakan kepada semua orang yang beragama Kristen, siapakah Tuhanmu? Maka pasti tidak berpikir panjang, langsung menjawab, Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihinya? Iya, saya sangat mengasihinya. Pasti semuanya akan menjawab seperti jawaban tersebut. Namun saudara, tidaklah kebetulan Yesus menyampaikan firman-Nya pada saat ini kepada kita. Karena di dalam kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya, tindakan yang dia lakukan berbanding terbalik dengan jawaban yang dilontarkan saat diajukan pertanyaan seperti tadi. Orang bisa saja mengakui dirinya beragama Kristen, tetapi yang disanjung-sanjung dalam hidupnya adalah mamon atau uang. Ketika dia melakukan dosa, dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa takut atau cemas kalau Tuhan meninggalkan dia. Namun sebaliknya, ketika panen gagal, ketika keuangan sudah mulai pas-pasan, hatinya cemas dan sedih, bahkan takut kalau jatuh miskin. Dari sikap seperti ini dapat menunjukkan siapa Tuhan yang ia kasihi, Yesuskah atau Mammon? Allah datang dengan firman-Nya saat ini kepada kita untuk menegur kita yang mungkin telah melenceng dari jalannya, atau mungkin Dia memberikan pesan kepada kita agar kita mengingatkan sesama kita yang telah menduakan Tuhan. Bahwa firman-Nya pada saat ini menegaskan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Mengapa demikian? Dari ayat ini kita belajar, karena ketika seseorang mengabdi kepada dua tuan, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ketika dalam kehidupan kita ada dua tuan yang bertata, maka rasa jatuh cinta kita akan tertuju pada salah satunya, tidak akan kedua-duanya. Mammon mempunyai arti sesuatu materi seperti uang atau kekayaan dunia yang menguasai seseorang. Berarti, memiliki uang yang banyak sebenarnya tidaklah salah. Namun kesalahannya ketika kita jatuh cinta kepada uang atau kepada mammon. Cinta akan uang membuat orang mendewakannya atau menjadikan uang sebagai Tuhan. Kita berpikir di saat memiliki uang yang banyak, sepertinya akan memberikan kebahagiaan, kepuasan, kebanggaan dalam kehidupan kita. Sehingga banyak di antara kita orang percaya, ketika uang hampir menipis, hampir habis, maka kita cepat khawatir dan cemas yang menunjukkan ketergantungan kita akan uang. Tidak sedikit orang yang rela kehilangan imannya demi mendapatkan materi yang dia inginkan. Mereka dengan sadar mengabaikan ajaran Kristus demi uang. Bahkan mereka memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk menipu sesamanya. Sudah banyak saudara hal seperti ini terjadi di lingkungan orang Kristen. Dengan demikian, ketika kita serakah akan harta, cinta akan uang, ketika yang kita layani adalah mammon dan bukan lagi melayani Allah, maka kita bukan lagi dipandang sebagai anak yang memiliki ahli waris di kerajaan surga, melainkan
sebagai orang-orang yang harus dimurkai. Yang kedua, saudaraku, ketika seseorang mengabdikan diri kepada dua tuan, maka ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Seperti penjelasan tadi, saudara, uang adalah sesuatu yang netral sebenarnya, dan uang bisa memiliki kuasa yang baik ataupun yang jahat. Jadi tergantung di tangan siapa uang itu. Jika uang menjadi tuan kita, maka kita adalah budak uang. Namun sebaliknya, jika kita memiliki penguasaan diri terhadap uang, maka kita akan menjadi tuan atas uang itu. Disinilah dapat kita lihat bagaimana kesetiaan kita yang sebenarnya. Ketika kita menjadi budak uang, maka kita akan selalu bergantung sepenuhnya kepada uang. Bahkan biasanya yang terjadi, meninggalkan waktu bersama Tuhan sudah bukan berdosa lagi di hadapan kita. Mengaku Kristen, pengikut Kristus yang sejati, namun perintah yang diikuti berasal dari uang atau mamon, bukan dari Kristus. Di saat waktu, doa-doa pribadi, saat teduh kepada Tuhan, perenungan firman Tuhan tersita karena pekerjaan yang banyak untuk mengumpulkan uang. Kita mengkredit banyak barang, ini dan itu, sehingga kita harus banyak bekerja supaya angsurannya jalan. Kalau nggak kerja, nggak dapat uang, nanti barangnya ditarik. Sehingga hari Minggu dan ibadah-ibadah lainnya pun ditinggal. Untuk angsuran ada, untuk persembahan kepada Tuhan tidak ada. Inilah yang terjadi biasanya, saudara. Bahkan juga di hari-hari ini, jauh lebih mudah menemukan orang yang rela menjual Allah demi mamon dibandingkan orang yang melepas mamon demi Allah. Nah, hati-hati saudara. Di sini kita bisa lihat kesetiaan kita. Kita berpaut kepada siapa? Waktu kita banyak untuk uang atau untuk Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini jika kita kembali disadarkan, kita harus cepat menentukan pilihan siapa yang harus ada bertata dalam kehidupan kita. Mari kita tentukan sekarang waktunya, kepada Tuhan siapa kita mengabdikan diri, Allah kah ataukah mamon? Jika kepada Allah, marilah kita mengabdikan diri kepadanya dengan melayani dan mengasihi dan setia kepadanya. Namun, jika kita berpihak atau memilih mamon, itu tetap menjadi pilihan saudara. Namun saya yakin kita akan mengambil pilihan yang bijak, di mana kita yang menyebut diri pengikut Kristus akan memilih mengabdi kepada Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Spirit of Excellence. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku